Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Ya, semoga kalian baik-baik saja. Ya, terima kasih. Pada pertemuan kali ini kita lanjutkan pelajaran minggu sebelumnya, yaitu masih di bab 3 tentang kedaulatan rakyat. Materi yang terakhir yang Bapak sampaikan minggu yang lalu yaitu tentang pemilihan umum ya. Ya, oke. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ya, kita kembali ke pelajaran berikutnya, yaitu tentang kedaulatan. Terakhir minggu kemarin membahas tentang pelaksanaan dari sistem demokrasi di Indonesia, salah satunya adalah pemilihan umum. Masih ingat minggu yang lalu ada berapa asas pemilu di Indonesia? 6. Ada 6. Ya, bagus. Coba sebutkan. Langsung 2. Umum 3. Bebas 4. Rahasia 5. Jujur 6. Adil ya, pintar. Juwita dari kelas 9D ya. C, Pak. Oh, C ya. Juwita 9C. Dari 6 asas pemilu, salah satunya adalah bebas. Apa arti bebas dalam pemilihan umum? Ya, satu orang. Jangan Juwita aja, yang lain. Kasih kesempatan yang lain. Ya, yang lain. Ini banyak yang hadir, masa Juwita aja? Ya, silakan. Ulang, Pak. Apa arti asas bebas dalam pemilu di Indonesia? Bebas artinya apa? Tadi kan udah disebutkan. Ada langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang Bapak tanyakan salah satunya adalah asas bebas. Artinya apa? Ya, silakan, Hadi. Asas bebas dalam pemilu memiliki makna bahwa tiap warganya negaranya sudah berhak memiliki dan akan menggunakan haknya dan dijamin yang melakukan pilihan. Ya, bagus. Itu jawaban Hadi yang ikut langsung PJJ Google Meet di sekolah. Jawabannya tepat. Bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk bebas menentukan hak pilihnya dari peserta atau partai politik yang ada di dalam pemilu. Ya, sekarang bagus jawabannya ya. Sekarang kita lanjutkan tentang perbandingan demokrasi yang ada di dunia, termasuk di Indonesia. Sekali lagi judulnya, Bapak tidak menggunakan PowerPoint ya, Bapak menyampaikan langsung. Sekali lagi, apa yang Bapak sampaikan tolong dicatat di bukunya, karena kalian tidak punya buku paket kan? Ya. Iya. Nah, ya, siapkan pulpen, buku tulisnya, dengarkan baik-baik atau perhatikan baik-baik. Pasang kupingnya,
Silakan video buka, jangan hanya gambar tulisan aja. Muka kalian harus diperlihatkan videonya ya. Dah, sekarang lanjut. Demokrasi, ada beberapa perbandingan dari beberapa demokrasi yang ada. Yang pertama di Indonesia adalah demokrasi yang sekarang dipakai, yaitu demokrasi Pancasila. Itu ya. Perbandingan beberapa demokrasi, itu judulnya ya. Satu, demokrasi Pancasila. Apa saja ciri-ciri atau perbandingan demokrasi Pancasila dengan demokrasi lainnya? Yang pertama, demokrasi Pancasila yaitu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Nah, itu salah satu ciri demokrasi Pancasila di Indonesia. Satu, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, keputusan diambil dengan musyawarah mufakat. Yang kedua, keputusan diambil dengan suara musyawarah mufakat atau suara bulat. Walaupun ada beberapa perbedaan, tetapi sudah disepakati suara mufakat atau kesepakatan bersama. Yang ketiga, agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan bernegara. Yang ketiga, agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan negara. Nah, salah satunya dalam sila-sila Pancasila, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama atau bangsa yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, khususnya sila keberapa? Ya, sila ke-1. Itu bagian dari demokrasi Pancasila, bahwa agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan agama. Yang keempat, tidak dikenalnya diktator mayoritas dan tirani minoritas. Yang keempat, tidak dikenalnya diktator mayoritas dan tirani mayoritas. Itu yang keempat. Coba yang bisa jelaskan, kalau yang nomor 4 ini sudah pernah Bapak sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, atau yang Bapak pernah singgung tentang poin yang nomor 4 dari demokrasi Pancasila ini. Silakan yang bisa jawab, monggo. Sampaikan, keluarkan suaranya, jawabannya apa? Buka itu videonya, mukanya biar kelihatan Bapak, biar Bapak kenal kalian. Munculkan videonya. Ya, buka HP-nya. Silakan, siapa yang bisa jawab? Diktator mayoritas itu artinya apa? Tirani minoritas itu apa? Ya, silakan. Sambil Bapak menjelaskan, Bapak tanya jawab ke kalian. Ya. Kalau daftar tadi kan mana? Nanti belum. Oh ya. Nggak bisa di unmute. Ya. Oh, dimatiin dari mereka ya? Oh. Ya udah biarin. Saya foto dulu tulis namanya. Ya, sambil Bapak nunggu jawaban dari kalian. Dikit. Naik. Pur.
Sampai sini ya, Jafira. Iya. Oh. Ayo silakan. Sambil buka buku catatan sebelumnya. Baru 17 orang yang bergabung. Jumlahnya 100 lebih. Ini ngorok ya. Ntar nilainya jelek. Ntar kamu nyesal loh. Oke, silakan. Ada yang bisa? Diktator mayoritas artinya, ya silakan. Si Furkan. Mana Furkan? Mana Furkannya, silakan. Buka videonya biar kelihatan Bapak. Oh, selama ini Bapak ngajar lihat layar doang, nggak ada muka kalian. Gimana Bapak mau kenal? Ya, silakan. Diktator mayoritas artinya sekelompok besar manusia atau kelompok orang-orang tertentu yang menguasai kehidupan bangsa dan negara dengan mengabaikan kelompok yang kecil atau kelompok orang-orang yang minoritas atau orang-orang yang sedikit dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, coba ulangi. Ya, coba ulangi apa yang Bapak sampaikan tadi. Diktator mayoritas artinya Sekelompok besar manusia yang menguasai kehidupan bangsa dan negara. iya, bagus. Nah, itu jawabannya singkat, padat, tepat. Sekelompok besar manusia yang menguasai kehidupan bangsa dan negara. Ya, pintar. Nanti kalau ada soal harus tahu. Berarti kalau istilah seperti itu tidak dikenal dalam demokrasi Pancasila. Makanya tidak termasuk bagian dari ciri-ciri demokrasi Pancasila tadi. Kalau tirani minoritas, kebalikan dari diktator mayoritas, yaitu sekelompok kecil yang menguasai kelompok yang besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itu demokrasi Pancasila. Sekarang berikutnya. Demokrasi liberal, apa saja ciri-cirinya? Perbandingan dengan demokrasi Pancasila, yaitu kebalikan dari demokrasi Pancasila yang pertama tadi. Kalau ciri-ciri demokrasi Pancasila yang pertama tadi adalah mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kalau yang demokrasi liberal mengutamakan kepentingan pribadi atau individu, itu satu. Sekali lagi, demokrasi liberal satu, mengutamakan kepentingan pribadi atau individu dengan mendukung sepenuhnya usaha pribadinya. Itu ya, yang pertama. Yang kedua, keputusan diambil dengan suara terbanyak. Kalau demokrasi Pancasila itu keputusan diambil diusahakan semaksimal mungkin menggunakan musyawarah mufakat. Sedangkan demokrasi liberal yang kedua adalah keputusan diambil dengan suara terbanyak atau 50 plus 1. Nah, itu udah lebih dari separuh ya. Yang ketiga, bagian dari demokrasi liberal yang ketiga yaitu memisahkan urusan agama dengan kehidupan negara. Berarti ciri-ciri ya demokrasi liberal ini adalah negara sekuler, tidak mendahulukan kepentingan agama, ya, mengabaikan. Terus yang keempat, keputusan ditentukan oleh kesepakatan individu dengan warga negaranya. Yang keempat,
keputusan ditentukan oleh kesepakatan individu sebagai warga negaranya. Berarti maksudnya ini negara meminta kesepakatan dari masing-masing individu sebagai warga negara. Ya, itu yang kedua, demokrasi liberal ya. Sekarang yang ketiga, demokrasi sosialis. Apa saja ciri-ciri yang pokok atau yang utama dari demokrasi sosialis? Satu, mengutamakan kepentingan bersama dengan mengabaikan kepentingan pribadi. Mengutamakan kepentingan bersama dan mengabaikan kepentingan pribadi. Nah, dalam demokrasi sosialis, pada umumnya negara-negara yang berideologi komunis, dalam negara komunis atau yang menggunakan demokrasi sosialis itu memandang warga negaranya semua sama, tanpa perbedaan, sama rata, sama rasa. Jadi kehidupan warga negaranya dijamin oleh negara. Itu yang demokrasi sosialis ya, negara-negara yang berideologi komunis. Sedangkan demokrasi liberal itu negara-negara yang berideologi liberal atau yang mengutamakan kepentingan individu, seperti negara-negara Amerika. Kalau sosialis seperti Rusia itu ya. Kalau demokrasi Pancasila, negaranya negara mana? Halo, siapa yang bisa jawab? Negara mana saja? Halo, dari 17-16 orang. Jawab. Masa demokrasi Pancasila? Demokrasi Pancasila itu hanya di Indonesia. Gak ada yang mengenal Pancasila di negara lain. Hanya di Indonesia aja yang tahu Pancasila. Tahu nggak Pancasila ada berapa? Coba. 5. Oh 5. Kata Fikri 5. 1. 1. Kenapa 1? Si siapa nih? Yang pakai jajuli ya, silakan yang pakai peci. Ya, kenapa 1? Pancasila 1, silanya 5. Ya, Pancasila hanya 1. Yang 5 itu silanya. Ya, pintar. Tidak ada lagi Pancasila selain Pancasila yang bergambar di dalamnya ada Pancasila di kaki. Kok di kaki apa? Di dada burung Garuda. Ya. Yang terdiri dari 5 sila, hanya 1 Pancasila, bentuknya seperti itu. Ya, yang berikutnya sekarang, yang kedua, ciri-ciri utama dari demokrasi sosialis. Keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas. Mayoritas yaitu artinya suara terbanyak, suara orang banyak. Itulah yang menjadi acuan, pedoman yang dipakai dalam demokrasi sosialis. Yang ketiga, tidak mengenal agama. Nah, ini namanya aja sosialis yang berideologi ateis. Tahu ateis? Apa itu ateis? Tidak beragama. Iya, tidak beragama. Dia tidak mengakui adanya Tuhan. Tidak percaya pada Tuhan. Yang keempat, suara mayoritas kelompok besar yang menentukan segala-galanya. Itu ya. Sekali lagi, dalam demokrasi sosialis, yang keempat adalah suara mayoritas adalah yang menentukan segala-galanya. Ya, dari 3 perbandingan demokrasi tadi, apakah kalian sudah paham? Sudah paham? Sudah ya?
Nah, ya, mudah-mudahan bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Karena Amin. apa yang Bapak sampaikan itu siapa tahu nanti ada di soal-soal buat pas. Udah tahu kapan jadwal pas? Udah. Tanggal berapa? Dua. Tanggal 2 Desember. Berarti tinggal berapa hari lagi? Seminggu lagi ya? Ya 10 hari lah itu. Jangan sia-siakan waktunya kalian. Kalau ada tugas kerjakan, baca bukunya di rumah, jangan main-main aja. Main game aja, ditelepon sama gurunya. Iya Pak, ini lagi ngerjain tugas. Iya tugas game. Tuh ada tuh yang begitu. Bapak sering WA, kerjaan tugasnya. Nah iya Pak, ini lagi ngerjain. Pintar ya anak sekarang. Ya jarak jauh, padahal ada yang lihat. Ada yang mengamati apa yang kalian lakukan. Walaupun gurunya jauh, tapi ada yang lihat. Siapa yang lihat? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, itu ngerti. Makanya jangan berani membohongi diri sendiri. Ya, lanjut. Sekarang poin yang berikutnya, Bapak bahas tentang prinsip-prinsip kedaulatan dalam UUD 1945, yaitu tentang perkembangan demokrasi di negara Indonesia. Perkembangan demokrasi di negara Indonesia. Dan dicatat, perkembangan demokrasi di Indonesia. Ada beberapa macam demokrasi yang pernah diterapkan, yang pernah dilaksanakan di Indonesia dari masa mulai Indonesia memiliki konstitusi. Tahu konstitusi? Yo, ini pelajaran kelas 8 nih. Ya, konstitusi itu apa? Kata lainnya. Iya, Undang-Undang Dasar. Itu jawabannya Fikri dari kelas 9A yang belajar live di The Yapis is the best. Ya, semangat ya, tetap semangat ikuti pelajaran. Walaupun waktunya istirahat, tapi kan kalian di rumah tetaplah belajar. Ya, sekarang kita bahas konstitusi atau undang-undang dasar yang mulai berlaku di Indonesia sejak ditetapkan, disahkan oleh siapa Jajuli? Siapa Jajuli? Jajuli, ayo Wildan, ya. Silakan. Udah dibuka tadi moodnya. Yang pertama kali menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pada tanggal 18 Agustus. PPKI. Iya, harus menunggu Juwita dulu baru. Yang lainnya nunggu lama sekali. Ya, iya. PPKI. Salah satu sidang dari PPKI itu adalah menetapkan atau mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Tuh. Tanggal berapa tadi? 18 Agustus. Iya, 18 Agustus 1945. Ada 3 keputusan penting pada waktu itu tanggal 18 Agustus yang dilakukan oleh PPKI. 1. Hasil keputusan PPKI tanggal 18 Agustus selain tadi mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua, pengangkatan presiden dan wakil presiden yang pertama. Terus tugas presiden dan wakil presiden dibantu oleh yang ketiga tuh, poin yang ketiga, yaitu sebuah komite nasional Indonesia
pusat. Nah, itu ya 3. Diingat itu nanti kalau ada soal apa saja hasil keputusan PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Ya, sekarang kita bahas satu-satu ya. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Nah, mulai dari yang pertama tahun 1945 sampai 1959. Yaitu yang pertama demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer. Apa itu demokrasi parlementer atau ciri-cirinya ya? Siapa yang bisa? Demokrasi parlementer. Ya, silakan. Yang bisa jawab. Boleh. Langsung. Boleh buka buku, boleh buka mbah-mbahnya. Maksudnya mbahnya bukan mbah nenekmu, bukan. Mbah Google. Ya, silakan. Demokrasi parlementer, parlemen. Parlemen itu kalau di Indonesia namanya apa? Demokrasi. DPR. Iya, DPR. Iya, DPR. Demokrasi parlemen artinya atau ciri-cirinya, Bang? Ya, silakan. Hadi, ya nih ada yang mau jawab langsung dari Mas Hadi Projonegoro. Ya, silakan. Iya, satu, parlemen memegang kekuasaan politik yang sangat besar dalam kehidupan bernegara. Itu kata Mr. Hadi. Ya. Yang lain ada yang mau jawab? Atau mungkin dari Ustadz Jajuli? Ya, silakan. Si Fikri. Pengawasan yang tetap dari parlemen dapat lakukan dilakukan pejabat negara sangat tinggi. Ya, Fikri, ulangi biar temannya dengar. Dengar nggak suara Fikri dari ruang studio Yapis ini? Kurang. Oh, kurang. Nanti Bapak ulangi deh ya. Coba ulangi, Fikri. Pengawasan yang tetap dari parlemen. Udah, titik aja. Intinya aja. Ya, yang kedua, pengawasan yang ketat dari parlemen. Nah, itu ya. Yang kedua, pengawasan yang ketat dari parlemen. Di Indonesia ada istilah atau nama parlemen? Yang terkenal hanya istilah DPR banyak. Tapi boleh sebutan DPR itu dari parlemen nggak apa-apa. Ya, silakan. Yang ketiga. Yang pertama tadi apa, ulangi? Parlemen memegang kekuatan politik yang besar. Iya, parlemen memegang kekuasaan yang sangat besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, pengawasan yang ketat yang dilakukan oleh parlemen. Yang ketiga, silakan, yang mau jawab. Ya, hadiah. Ya, silakan. Serikat dan berkumpul terjamin dengan jelas. Hak berserikat dan berkumpul dijamin sangat jelas. Kalau di Indonesia termasuk nggak di dalam Undang-Undang Dasar 1945 walaupun demokrasi parlementer? Kalau sekarang Indonesia menggunakan demokrasi apa? Yaitu demokrasi Pancasila. Nah, dalam demokrasi Pancasila mengenal istilah seperti itu. Kalau apa tadi, ulangi, Hadi? Hak berserikat dan berkumpul Iya. dengan jelas. Kalau di dalam demokrasi Pancasila, dalam Undang-Undang Dasar 1945, kebebasan berserikat berkumpul itu dijamin dalam Undang-Undang Dasar. Pasal berapa? Pasal 28 itu dijamin dalam UUD 45 28A sampai 28G. Ya.
Kalau yang berhubungan dengan kebebasan berserikat, berkumpul, pasal 28. Ya, sekarang lanjutkan. Itu demokrasi parlementer. Di akhir tahun pelaksanaan demokrasi parlementer, karena demokrasi parlementer tidak berjalan dengan semestinya, tidak sesuai dengan kehendak negara dan bangsa, maka Presiden mengeluarkan dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Dekret 5 Juli 1959. Apa sajakah isi dekret itu? Ada berapa isi dekret? Ada tiga pokok isi dekret. Yang pertama, pembubaran Badan Konstituante. Apa itu Badan Konstituante? Badan Konstituante itu hampir sama tugasnya itu dengan PPKI sebelumnya yang menetapkan undang-undang dasar. Itu hampir sama dengan konstituante tadi. Kalau kita urut dari belakang atau dari sebelumnya, satu, BPUPKI melaksanakan tugas, penerus melaksanakan tugas BPUPKI adalah PPKI. Setelah PPKI baru konstituante. Nah, setelah konstituante ada MPRS. MPRS ini dibentuk berdasarkan isi atau maklumat dari Dekret Presiden 5 Juli 59. Ya. Nah, isi Dekret 5 Juli 59 yang kedua yaitu memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlaku lagi UUDS 1950. Masih ingat di kelas 8, UUD 1945 berlaku mulai dari tahun 1945 sampai 1949. Sedangkan UUDS atau UU Undang-Undang Dasar Sementara dari tahun 1950 sampai 1959 sampai lahirnya Dekret Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden pada tanggal 5 Juli 59. Itu ya. Udah jelas ya? Ya. Terus poin yang terakhir isi dekret yaitu pembentukan MPRS dan DPAS. Itu ya. Yang berikutnya, yang kedua, yang pertama tadi pelaksanaan demokrasi parlementer, yang kedua demokrasi terpimpin sekarang. Demokrasi terpimpin dilaksanakan atau diterapkan di Indonesia dari tahun 1959 sampai 1966. Apa sajakah demokrasi terpimpin dengan ciri-cirinya? Satu, silakan. Bapak kasih waktu 1 menit. Ciri-ciri demokrasi terpimpin. Ciri-ciri demokrasi terpimpin. 1, pemusatan kekuasaan berada di tangan Presiden. Itu 1 ya. Pemusatan kekuasaan di tangan Presiden. Nah, karena kekuasaannya sepenuhnya berada di tangan Presiden, Presiden bahkan
menimbulkan tindakan-tindakan penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Ada lagi yang lain? Apa saja ciri-ciri demokrasi terpimpin selain yang Bapak sebutkan tadi? Yang pertama, pemusatan kekuasaan semuanya di tangan presiden. Peran partai politik terbatas. Ya, partai politik terbatas. Tetapi pada masa Orde Lama, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, partai politik banyak juga. Tetapi yang berlaku pada tahun 1959 sampai 66 itu dibatasi. Ya, ada yang tahu lagi apa ciri-ciri yang ketiga? Semakin berkembangnya paham komunis. Ya, di antara tahun 59-66 itu berkembangnya ideologi komunis. Seperti yang terjadi di Indonesia, peristiwa namanya G30S PKI. Itu puncak terjadinya penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Penyimpangan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah sebagai punya kekuatan penuh di negara yang terjadi pada tahun 59 sampai 66. Di antaranya presiden diangkat oleh MPR S seumur hidup. Nah, itu benar-benar bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Terus yang kedua, penyimpangan berikutnya adalah presiden dapat membubarkan DPR. Padahal DPR tidak bisa dibubarkan oleh DPR menurut konstitusi yang berlaku dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itu diantaranya ciri-ciri demokrasi penyimpangan yang terjadi pada tahun 59 sampai 66 yang dilakukan oleh pemerintah. Setelah peristiwa G30S PKI, muncullah tuntutan dari rakyat. Rakyat menghendaki adanya pembubaran PKI dengan istilah namanya Tritura. Apa Tritura? Apa kepanjangan Tritura? 3 tuntunan hati nurani. Iya, 3 tuntunan rakyat. 1, 3 tuntunan itu yaitu 1. Bubarkan PKI beserta. Iya, bubarkan PKI dan ormas-ormasnya. Ormas-ormasnya maksudnya itu pendukung dari Partai Komunis Indonesia itu. Walaupun namanya beda, tapi dia pendukung PKI. Yang kedua, bersihkan kabinet dari unsur PKI. Yang ketiga, turunkan harga dan perbaikan ekonomi. Nah, itu 3 pokok tuntutan rakyat atau istilahnya Tritura. Itu ya. Yang berikutnya, yang ketiga, perkembangan demokrasi yang ketiga yaitu demokrasi Pancasila dari tahun 66 sampai sekarang. Walaupun di tahun 98 ada beberapa poin-poin dalam Undang-Undang Dasar 45 diamandemenkan. Tahu istilah amandemen? Nggak lupa. Waktu kelas 8, amandemen itu perubahan. Berapa kali konstitusi mengalami perubahan dari tahun 98? 5 Pak, 5 kata Jajuli, kurang pas. Konstitusi mengalami perubahan itu 4 kali, tahun 99, 2000, 2001 dan 2002. Waktu kelas 8 sudah itu, lupa ya? Ya. Lupa ya materi kelas 8. Sekarang kita lanjut, demokrasi Pancasila.
Apa ciri-ciri yang menonjol atau keunggulan dari demokrasi Pancasila kita? Tadi udah disinggung di penjelasan pertama Bapak tadi, perbandingan beberapa demokrasi di Indonesia dan di dunia. Satu, demokrasi keluar suara. Udah nggak keluar suara. Oh masih. Satu adalah mengutamakan musyawarah mufakat, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, atau lebih mengutamakan keselamatan bangsa dan negara. Ya, tugasnya mana Pak? Kata Jajuli. Nanti belajar dulu. Ya, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas apa yang Bapak sampaikan? Dari perkembangan demokrasi di Indonesia dari tahun 45 sampai sekarang. Ya, mudah-mudahan udah jelas ya. Apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami dan dimengerti. Untuk tugasnya kalian nanti jam 4 sore silakan buka linknya di Google Classroom. Tugasnya udah Bapak kirim di situ, mulai bisa dibuka jam 4 sore. Ya, udah jelas? Ujiannya di link, Pak. Di link, kirimnya di link ya. Ya udah, gitu aja ya. Demikian materi pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat mengerti apa yang Bapak sampaikan. Bapak berharap kalian tetap menjaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar, tetap di rumah, agar bisa kembali belajar di sekolah, bertemu teman dan Bapak Ibu guru. Kita bertemu kembali minggu depan. Belajar online gak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dimatiin dulu, Bapak mau lihat dulu namanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, siap, Pak. Assalamualaikum, Pak.